selamat siang. Perkenalkan, nama saya Titania Wandari, NIM 2033034. Saya dari MTB 3A. Di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan mengenai The Complex Universe of Tasty and Flavor. Saya akan menampilkan PPT-nya di sebelah sini. Baik, terdapat 3 materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, the mouth and the most. Kedua, mouthfeel, a central element of the total flavor experience. Yang ketiga, astringency and kokumi, not exactly mouthfeel, but something like it. Pertama, dalam tubuh kita, makanan dan minuman melalui mulut, udara, sejumlah partikel yang berbeda, dan zat bau melalui hidung. Kedua, permukaan internal dalam tubuh terdiri dari yang pertama, rongga mulut dan hidung. Kedua, saluran udara. Yang ketiga, sistem pencernaan. Baik, yang ketiga yaitu sensor. Sensor adalah mulut dan hidung dijaga baik oleh sensor, di mana sensor ini mengirimkan sinyal tentang rasa, bau, dan rasa di mulut ke otak. Oke, di sini ada sensorik dan motorik. Sensorik adalah mengirimkan kesan dari indera ke otak, sedangkan motorik mengirim sinyal dari otak ke otot dan organ. Baik, slide selanjutnya yaitu yang keempat, beberapa saraf karnial terlibat dalam mengidentifikasi zat rasa dan bau, yang terdiri dari saraf penciuman, saraf optik, saraf trigeminal, di mana saraf penciuman yaitu mengirim informasi dari hidung ke otak, sedangkan saraf optik mengenali objek yang dilihat. Pada saraf trigeminal memegang fungsi motorik maupun sensorik. Oke, selanjutnya yaitu smell dan tasty. Smell atau bau, rasa yang paling membedakan dan paling penting dirangsang oleh zat di udara. Bau dikeluarkan dari makanan ke dalam mulut dan dihirup langsung melalui lubang hidung. Rasa atau tasty, yang kita rasakan di lidah dan di rongga mulut adalah entitas dari fisika kimiawi dan fisiologis yang terlokalisasi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi kedua, yaitu mouthfeel, a central element of the total flavor experience. Mengunyah, gerakan lidah dan pemeriksaannya. Rasa makanan, pernapasan, dan menelan semuanya berlangsung kurang lebih secara otomatis, tanpa kita memikirkannya, kecuali ketika makanan itu menyimpang dari apa yang kita perkirakan. Ini adalah aspek penting karena rasa di mulut adalah rasa yang didorong sebagian besar berdasarkan input visual, penciuman, dan sentuhan. Di sini saya telah memberikan arah panah di mana itu menunjukkan tahap-tahap sebelum masuknya makanan. Makanan masuk ke mulut, begitu makanan masuk ke mulut, air liur atau saliva mulai mengalir. Jika makanan cair, mungkin beberapa kali berputar di dalam mulut sebelum ditelan. Sedangkan pada makanan yang cenderung keras, gerakan mengunyah menggunakan rahang dan gigi akan memberikan hingga dalam bentuk yang kecil untuk ditelan. Sedangkan pada lidah menggunakan atau melakukan gerakan akrobatik yang mencampur semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, semua proses kimia dan fisik ini berlangsung. Otak sepenuhnya terlibat baik mekanisme, fisiologis, dan psikologis. Sadar berpartisipasi dalam penilaian kompleks dari kesan, rasa keseluruhan. Ketiga, mouthfeel dirasakan oleh reseptor di sel epitel, rongga mulut yang berhubungan dengan 4 jenis ujung saraf yang somatosensoris yang berbeda. Baik, di sini saya akan menampilkan yaitu biografi dari
bapak gastronomi, bisa dilihat di sebelah sini. The father of gastronomy on the function of senses and on the mechanics of tasting. Di mana beliau bapak gastronomi yang pada fungsi indera dan mekanika rasa. Dia membuat buku yang berjudul Psikologi Du God. Oke, boleh dilihat di sebelah sini. Selanjutnya, A Modern Theory of Flavor. Ada 5 fungsi, saya akan menyebutkannya. Fungsi pertama yaitu menemukan, mengidentifikasi, dan memilih makanan. Kedua, mendeteksi efek bahaya di mulut. Ketiga, encoding dan akumulasi pengalaman rasa menurut Stevenson. Keempat, mengatur asupan makanan. Kelima, belajar dan mendapatkan manfaat dari hal di atas. Baik, kita masuk dalam materi ketiga. Bisa dilihat di sini judulnya Astringency and Kokumi, not exactly mouthfeel but something like it. Astringency dianggap sebagai rasa dasar. Contoh astringency adalah mulut terasa kering dan terasa lengket ketika meminum anggur merah muda dan teh kental atau makanan kesemek, contohnya pisang yang hijau. Kedua, sensasi astringency disebabkan oleh reaksi kimia yang mengandung tanin dengan permukaan lidah dan air liur. Baik, yang ketiga, kokumi atau rasa dasar yang independen terkait dengan sel reseptor yang berbeda digambarkan secara fenomenologis dalam istilah mouthfeel. 3 elemen berbeda. Pertama, ketebalan atau thickness. Interaksi yang kaya dan kompleks dari semua kesan rasa. Kontinuitas atau continuity, cara di mana efek sensorik bertahan lama, tumbuh dari waktu ke waktu dan hanya berkurang secara perlahan. Ketiga, mouthfulness, penguatan sensasi harmonis di seluruh mulut. Baik, selanjutnya adalah the physiological basis of mouthfeel, the somatosensory system. Ujung saraf yang peka terhadap suhu, rasa sakit, sentuhan, tekanan, serta reseptor. Yang pertama ada peka terhadap suhu atau temperatur sensitif. Kedua, sensitif terhadap rasa sakit, yaitu pain sensitif. Yang ketiga, peka terhadap sentuhan, yaitu touch sensitif. Yang keempat, sensitif terhadap tekanan, pressure sensitif. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.